Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi bahasa daerah, yaitu bahasa Aceh di kelas 9 SMP, yaitu mengenai materi hadih majah. Nah, materi kali ini yang sudah saya buat dalam bentuk PPT, dan ini akan saya jelaskan terkait dengan apa sih itu hadis majah, hadih majah. Nah, mari kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, sebelum kita bahas materi apa itu pengertian hadih majah, maka kita baca dulu salah satu kalimat sastra Aceh, yaitu hadih majah. Yang cara bacanya itu tajak betruh takalan bedeh be'rugomeh sakit hati sakit. Nah, ini merupakan salah satu hadih majah dalam bahasa Aceh. Nah, selanjutnya yaitu yang tajak betruh takalan bedeh be'rugomeh hati sakit. Nah, adapun artinya yaitu tajak betro takalan bede berugama hati sakit, yaitu pergi ke tempatnya, lihat yang jelas, jangan rugi emas hati sakit. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau makna dari kalimat hadih majah ini, makna tersiratnya yaitu tersirat. Maksudnya adalah anjuran agar kita teliti terlebih dahulu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, ini arti secara tersirat. Kalau misalkan yang ini yaitu arti dengan kita translate atau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian hadih majah. Hadih majah merupakan peribahasa dalam bahasa Aceh. Sulaiman 1989 mengatakan hadih majah atau peribahasa Aceh adalah ungkapan singkat dan jitu yang mengandung hikmah, baik berupa pepatah-pepatah, ibarat, tamsil, ataupun perumpamaan yang berisi nasihat. Nah, itulah pengertian dari hadih majah. Kalau kita ambil kesimpulannya, yaitu merupakan peribahasa dalam bahasa Aceh yang merupakan ungkapan singkat, baik itu ibarat ataupun pepatah ataupun tamsil. Itulah yang disebut dengan hadih majah. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini dia, adapun ciri-ciri hadih majah ada dua di sini. Yang pertama ada bahasa kiasan. Apa itu bahasa kiasan? Bahasa kiasan umumnya menggunakan bahasa kiasan atau perbandingan untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, singkat dan padat, biasanya terdiri dari kalimat-kalimat pendek yang ringkas namun syarat maknanya. Nah, berikutnya, untuk menafsirkan hadih majah bahasa Aceh, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Nomor 1, memahami bahasa Aceh. Nah, dalam memahami bahasa Aceh itu ada kosakata. Kita harus ada kosakata bahasa Aceh dulu agar dapat menafsirkan makna hadih majah. Apa itu kosakata? Yaitu kuasai kosakata bahasa Aceh, terutama kata-kata yang sering digunakan dalam hadih majah. Yang selanjutnya yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat, apa itu struktur kalimat? Pahami struktur kalimat bahasa Aceh, termasuk penggunaan kiasan dan perbandingan. Nah, ada dua ya dalam memahami bahasa Aceh. Selanjutnya, slide selanjutnya itu mengenal konteks budaya, sejarah dan lingkungan. Pahami sejarah dan lingkungan masyarakat Aceh, karena beberapa hadih majah mungkin berkaitan dengan peristiwa ataupun kondisi alam tertentu. Nah, berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu mencari makna tersirat. Nah, di dalam hadih majah itu kita harus dapat menarik makna secara tersirat. Nah, kiasan dan perbandingan. Hadih majah sering menggunakan bahasa kiasan atau perbandingan. Cobalah untuk mencari makna tersembunyi di balik kata tersebut. Nah, berikutnya contoh penerapannya. Contoh penerapannya yaitu, mari kita ambil contoh hadih majah. Contohnya ini ya, dalam bahasa Aceh, gajah mutunyo rusa medun. Ya, terjemahan secara harfiah yaitu gajah menunjuk, rusa menahannya secara harfiah ya.
Kalau misalkan makna kiasannya yaitu orang yang berkedudukan tinggi memberi perintah, orang yang lebih rendah harus menurutinya. Adapun penafsirannya yaitu hadis majah ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati atasan dan mematuhi perintah dari atasan atau orang yang lebih berwenang. Nah, berikutnya contoh penerapan ya, contoh lagi. Nah, ada contoh lagi. Di sini kata-katanya kuah belemak ubek bekah. Nah, adapun makna dari hadis majah tersebut yaitu kuah harus lemak, kelapa jangan pecah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau makna tersiratnya yaitu seseorang yang malas tapi ingin hidup enak. Ini kita tafsirkan secara tersirat. Baik, demikian terkait dengan pembahasan pada materi hadis majah mata pelajaran bahasa Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.